Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2929 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 13. Di bawah perikop pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat ada 3 malaikat, dan hari ini kita akan belajar 3 malaikat ini. Malaikat yang pertama memberitakan Injil yang kekal. Amin. Saudara lihat ayat 6 dan ayat 7 di sana. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Haleluya. Saudara, ini adalah peringatan terakhir kepada
seluruh umat manusia di seluruh dunia bahwa waktu Tuhan telah habis. Hari penghakiman sudah datang. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus datang, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya, karena kalau Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi pintu pertobatan. Bapak Ibu Saudara, mumpung Tuhan Yesus belum datang, gunakan waktu yang singkat ini untuk bertobat supaya kita diselamatkan. Amin. Malaikat ini berseru supaya semua umat manusia bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini terus kita diingatkan, kita tidak akan diselamatkan kalau kita tidak mengambil langkah awal, yaitu bertobat. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Kalau saudara sebelum ini gemar melakukan dosa, bahkan hidup dalam dosa, dan Tuhan masih memberikan saudara kesempatan untuk bertobat, jangan sia-siakan itu. Ambil kesempatan itu untuk bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat itu sama seperti kita pergi ke pompa bensin, kembali lagi ke nol, saudara. Bukan berarti habis itu saudara buat dosa lagi. Saudara, artinya ketika kita hidup dalam pertobatan, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Kita dikuduskan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa malaikat ini, dia memberitakan kabar baik untuk yang terakhir sebelum kesempatan itu tertutup. Supaya ada kesempatan untuk umat Tuhan di hari-hari terakhir, mereka mengambil sikap untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara mendapatkan kesempatan itu, mari tinggalkan kehidupan dosa saudara, perbuatan-perbuatan daging ditinggalkan, kubur itu. Jangan saudara kembali kepada kehidupan masa lalumu. Masa lalumu itu sudah berlalu, saudara. Sudah baabu kalau lagu-lagu orang sekarang katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menggunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita yang tadinya mungkin malas beribadah, tidak mau membaca, mendengarkan, memuji, menyembah Tuhan. Mungkin itu jarang kita lakukan semasa kita hidup dalam dunia ini. Tapi ketika kita dijamah oleh kebenaran firman, kita memilih untuk bertobat, hidup takut akan Tuhan, saatnya untuk kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, bertobatlah. Selalu saya katakan saudara, bahwa firman Tuhan ini tidak bicara besok, tapi hari ini. Karena keselamatan itu terjadi pada hari ini. Ketika saudara bertobat, percaya Yesus, hari ini juga saudara diselamatkan. Amin. Kalau saudara berkata, oh nanti saya tua, oh nanti besok. Ya, kalau saudara dapat kesempatan yang sama, kalau tidak, saudara binasa. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Bertobatlah. Amin. Dan hiduplah takut akan Tuhan. Dan mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Setiap waktu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah supaya saudara dan saya mendapat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Malaikat yang kedua di ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.
Bapak Ibu Saudara, malaikat yang kedua memberikan kabar bahwa Babel sudah hancur. Babel yang dimaksudkan ini bukan di Irak ya, tapi ini bicara sistem dunia yang melawan Tuhan. Babel sejak pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 11. Pada saat itu manusia membuat menara Babel dengan tujuan mencari nama. Jadi dari awal Babel itu bicara sistem yang menolak Tuhan. Mereka membangun menara Babel untuk melawan, untuk menentang Tuhan. Menara Babel itu lambang kesombongan dan pengakuan diri, sehingga orang menyembah dirinya sendiri karena merasa hebat. Itulah Babel. Saudara lihat sekarang ini. Kita seperti masuk pada sistem Babel, di mana manusia hidup dengan sistem dunia. Angkuh, gaya hidup, hedon. Saudara dengar ini baik-baik. Semua yang ada di dunia ini akan hancur. Kalau saudara tidak hidup dengan sistem Tuhan, maka cepat atau lambat saudara akan hancur. Ayat 9 sampai ayat 13, di sana bicara tentang malaikat ketiga. Malaikat ketiga ini memberikan pesan bahwa jangan pernah menyembah setan atau menyembah binatang itu. Atau jangan pernah menyembah berhala. Karena apa? Karena Tuhan sangat benci dengan penyembahan berhala itu. Karena penyembahan berhala itu akan membunuh rohani kita. Makanya Tuhan sangat keras menegur umat Tuhan supaya umat Tuhan tidak menyembah setan, tidak menyembah binatang, tidak menyembah berhala. Karena kalau mereka menjadi penyembah berhala, mereka akan ditimpakan murka Allah. Kenapa Tuhan sangat benci berhala? Karena Tuhan menciptakan kita manusia. Tujuannya untuk menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang 10 hukum Taurat, perintah pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Dan perintah yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Kenapa? Karena Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 32 ayat 27-28, waktu Musa di gunung Tuhan, dia 40 hari di sana. Israel bosan, saudara, bete mereka. Mereka buat patung anak lembu emas, lalu mereka sembah. Tuhan murka dan menyuruh supaya mereka, bangsa Israel, membunuh 3.000 orang yang terlibat dalam pembuatan sampai pada penyembahan patung anak lembu itu harus dibunuh. Saudara, ada satu suku yang berani maju dan menghunuskan pedang untuk membunuh saudara mereka sendiri yang terlibat dalam penyembahan berhala itu. Mereka adalah suku Lewi. Makanya sejak saat itu suku Lewi dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 25 ayat 1-9 nanti saudara baca. Pada saat itu konteksnya laki-laki Israel jatuh cinta dengan perempuan Moab. Mereka kawin campur di sana. Lalu mereka laki-laki Israel yang kawin dengan perempuan Moab ikut menyembah apa yang disembah orang Moab, yaitu Baal Peor. Alhasil Tuhan murka. Tuhan menimpakan Israel mati kena tulah. Dan yang mati pada saat itu 24.000 orang Israel mati kena tulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa
Tuhan begitu murka ketika umat Tuhan itu menyembah berhala, menyembah yang bukan pencipta langit dan bumi. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan itu kudus. Tidak bisa diajak kompromi. Mereka yang kompromi dengan penyembahan berhala akan berakhir dengan kebinasaan. Sebagai konsekuensi mereka menyembah berhala. Firman Tuhan ini katakan di ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Tidak ada kompromi. Kalau sudah mengarah pada penyembahan berhala, Tuhan tidak kompromi. Tuhan itu pasti murka. Karena apa? Karena penyembahan berhala itu. Makanya saudara jangan main-main. Kalau saudara sudah tahu, ya makanan sudah disembahkan berhala, jangan kompromi. Kalau saudara sudah tahu, saudara makan itu, saudara berarti setuju dengan penyembahan berhala itu. Konsekuensinya, saudara akan kena murka Allah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah terlanjur bertobat. Bertobat sungguh-sungguh, supaya belas kasihan Tuhan berlaku buat saudara. Supaya saudara tidak binasa, selamat. Karena saudara bertobat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 12 di sini berkata begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kitab Wahyu ini bicara tentang akhir zaman di mana kita akan menderita, kita akan mengalami masa-masa penganiayaan yang berat. Tapi pesan firman Tuhan ini tetap tekun. Amin. Tetap setia, tetap taat. Yang menuruti perintah Allah ini bicara tentang ketaatan. Dan tetap pegang iman saudara. Karena kalau kita tetap tekun, setia ikut Tuhan, taat dan memiliki iman, kalaupun kita mati, firman Tuhan ini katakan, berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mati karena kena murka Allah. Berakhir dengan apa? Kebinasaan. Mungkin di dunia ini kita menderita, susah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tapi yang penting kita tetap tekun, setia ikut Tuhan, tetap taat, dan tetap pegang iman kita. Setelah kita menderita begitu lama di dunia, kita pasti mati. Tapi setelah itu kita akan hidup dalam kekekalan, dalam surga yang kekal. Haleluya. Itulah tempat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal.
Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!